Maukah engkau sembuh? Mari kita dengarkan kesaksian bagaimana disembuhkan dari COVID-19. Itu kayak ada yang, saya tuh sudah antara hidup dan mati. Benar, ini benar-benar spirit mautnya kuat. Jadi ya, tahu-tahu jantung saya itu kayak dicengkeram kuat, saya sampai nggak bisa napas, sampai saya sudah berhenti begini, saya bilang, dalam nama Tuhan Yesus, lepaskan saya bilang gitu. Akhirnya set, dia lepas, langsung saya bisa napas. Saya bilang, wah ini benar-benar roh maut. Terus saya berdoa. Tuhan ampuni aku tidak mau menyerah. Apapun yang terjadi, Tuhan adalah kekuatanku, saya bilang begitu. Dan tiba-tiba ada suara, itu saya ingat benar. Dia suaranya itu kayaknya tegas, dia bilang begini, akulah Allah Israel, akulah Allah penjagamu, dan akulah Allah yang tidak pernah tidur. Langsung saya nangis, Tuhan ampuni Tuhan, ampuni Tuhan. Ini benar-benar kau sendiri yang menyatakan bahwa aku memang dalam perlindunganmu. Bahwa Allah kita tidak pernah tidur, saya bilang begitu. Saya sampai tidak tahu ayatnya di mana, saya tidak tahu. Berapa hari kemudian baru saya buka, ternyata itu di Mazmur 121. Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu nyata. Benar, saya merasakan. Dan waktu hari itu setelah saya dapat itu, obat yang dari suami saya buang semua. Saya masukkan tempat, saya buang sampai saya dikirimin empedu apalah, ular atau namanya bahasa Cinanya apa, saya buang semua. Pada obat-obat itu mahal. Saya bilang, Tuhan, mati hidupku di tangan Tuhan. Saya sudah percaya. Di dalam nama Tuhan, pokoknya hidupku hanya Tuhan. Mati apapun semuanya, kalau Tuhan yang berkehendak adalah Tuhan. Karena nyawa itu di tanganmu, saya bilang begitu. Dan saya benar, saya cuma minumnya madu, terus saya minum vitamin C juga nggak tinggi, yang 400 ukuran 400, dan vitamin E 400. Satu hari cuma pagi aja. Terus saya bawa doa. Setiap saya mandi, langsung saya mandi, saya deklarasi, saya perkatakan, saya sembuh, saya umat yang maksudnya saya perkatakan hal-hal yang baik. Terus saya setiap hari saya perkatakan, terus saya perkatakan dengan mandi, saya keras-keras saya perkatakan begitu. Rasanya di hati ini benar-benar kuat. Nah itulah saudara-saudara sekalian, bahwa firman Tuhan itu hidup. Firman Tuhan itu nyata. Dan sangat benar sekali bahwa kita itu sebenarnya kalau kita berkomunitas juga dengan orang-orang yang tepat. Di saat kita lemah, kalau kita ketemu dengan orang-orang yang seperti itu, benar-benar sangat menggerogoti. Kita nggak bisa tahan. Tapi saya waktu itu juga tutup semua media sosial, saya diam saja, saya hanya cari pada orang-orang yang tepat. Setiap hamba Tuhan yang mendukung saya, teman saya yang di Amerika juga mendoakan setiap hari. Saya bilang, puji Tuhan, Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu besar. Maka kita semua yang saat ini kena COVID, jangan pernah takut. Jangan pernah takut, karena Tuhan itu adalah Allah kita, Allah yang hidup, Dia adalah pelindung kita, Dia adalah Allah Israel, penjaga kita. Terima kasih. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan mempermulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan menyembuhkanku, memberkati. Kau turun tangan memberkatiku. Haleluya. Malam ini kami bersyukur kepada Tuhan untuk hadirat-Mu yang dahsyat, yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami sekalian yang tergabung dalam Mitisum ini. Bapa, kami sudah memuji-muji nama-Mu, kami sudah menyembah-Mu, dan kami percaya ketika kami memuji dan menyembah-Mu, kami menyediakan tempat untuk Tuhan bersemayam. Bukan saja di atas puji-pujian kami, tapi juga di dalam hidup kami sebagai umat penyembah Tuhan. Dan kami percaya Tuhan akan terus membentuk kami
supaya kami menjadi serupa segambar dengan Tuhan yang kami puji, yang kami sembah. Tiba saatnya kami mendengar firman-Mu ya Tuhan. Firman-Mu itu ya dan amin. Dan karena itu kami butuh firman-Mu. Berbicara bagi kami, pakai hamba-Mu untuk menyampaikannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup dan yang berkuasa, kami berdoa, haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Kita bersyukur karena Tuhan memperkenankan kita untuk dapat mengalami lawatan Tuhan melalui ibadah Zoom ini, walaupun kita tidak berada di tempat yang sama, tapi Tuhan ada di tempat kita masing-masing. Matius 9 ayat 32 sampai 34, firman Tuhan berkata, sedang kedua orang buta itu keluar, dibawalah kepada Yesus seorang yang bisu, yang kerasukan setan. Dan setelah setan itu diusir, dapatlah orang bisu itu berkata-kata. Maka heranlah orang banyak katanya, yang demikian belum pernah dilihat orang di Israel. Tetapi orang Farisi berkata, dengan kuasa penghulu setan, ia mengusir setan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih, tema pemberitaan firman Tuhan malam ini adalah maukah engkau sembuh? Saya percaya ketika ada orang dalam keadaan sakit, kebutuhan orang sakit itu pasti ia ingin sembuh dari penyakit yang dideritanya. Jadi apabila ada di antara kita yang malam hari ini mengikuti ibadah ini, baik melalui Zoom, demikian juga yang tergabung melalui Facebook, saya percaya ketika kita dalam keadaan sakit, kebutuhan kita adalah bagaimana supaya kita disembuhkan. Maukah engkau sembuh? Pertanyaan ini menyiratkan beberapa hal. Pertama, Tuhan Yesus menghendaki kita agar kita mengalami kesembuhan saat kita menderita sakit penyakit. Di dalam Markus pasal 1 ayat 40 sampai 42, firman Tuhan katakan, seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya. Katanya, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu, dan berkata kepadanya, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu, dan ia menjadi tahir. Maukah engkau sembuh? Ini sebenarnya menyiratkan hal yang sangat penting yang perlu kita ketahui, bahwa kemauan Tuhan, kehendak Tuhan bagi kita saat kita menderita sakit, agar kita sembuh. Dan itulah yang Tuhan nyatakan ketika orang yang sakit kusta itu datang kepada Tuhan. Dia berkata, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Dan bagaimana Tuhan Yesus kemudian digerakkan oleh hatinya yang penuh dengan belas kasihan. Hati yang penuh dengan belas kasihan itulah yang menggerakkan tangan Tuhan. Tuhan ulurkan, menjamah orang itu. Dan dia menyatakan apa yang menjadi kemauannya. Aku mau, jadilah engkau sembuh. Aku mau, jadilah engkau tahir. Dan seketika itu juga orang yang sakit kusta itu menjadi tahir. Jadi saya percaya malam hari ini, apapun yang menjadi pergumulan kita, kita harus tahu bahwa kemauan Tuhan adalah supaya kita disembuhkan dari sakit penyakit kita. Hal yang kedua, walaupun Tuhan itu menghendaki kita sembuh, tetapi untuk disembuhkan, Tuhan Yesus menuntut suatu respon dari kita. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan,
Dalam Markus pasal 10 ayat 51 sampai 52, firman Tuhan berkata begini. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Tuhan menghendaki agar kita sembuh. Tapi di saat yang bersamaan, Tuhan menuntut tanggung jawab. Tuhan menuntut respon kita. Ketika orang buta ini, Bartimeus ini datang kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tahu bahwa dia sedang buta. Dan Tuhan Yesus tahu apa yang menjadi kebutuhan dia. Pasti dia mau disembuhkan supaya dia dapat melihat kembali. Tapi mengapa Tuhan Yesus kemudian bertanya, apa yang engkau mau aku perbuat bagimu? Apa yang aku kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Dan orang buta ini, Bartimeus ini, menyatakan apa yang menjadi respon terhadap pertanyaan, maukah engkau sembuh itu? Saudaraku yang kasih, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Inilah yang orang buta ini sampaikan kepada Yesus, sesuatu yang khusus yang Yesus sebenarnya tahu, tapi Tuhan mau agar dia sendiri menyatakan kebutuhannya untuk disembuhkan. Kebutuhan dia pada waktu itu bukan makanan dan minuman, kebutuhan dia untuk dia melihat, karena dia memang buta. Malam ini apa yang menjadi kebutuhan saudara dan saya? Mari kita sampaikan secara khusus kepada Yesus. Yesus yang sama yang menolong orang yang sakit kusta. Yesus yang sama yang menolong orang yang buta ini. Dia ada bersama-sama dengan saudara dimanapun saudara berada. Dia yang sanggup menolong mereka. Dia Tuhan yang sama sanggup menolong kita dalam keadaan apapun yang kita alami. Kemudian hal yang ketiga, di dalam kesembuhan kita juga membutuhkan orang lain mendukung kita untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus. Itulah yang dikatakan dalam Matius pasal 9 ayat yang ke-32. Sedang kedua orang buta itu keluar, dibawalah kepada Yesus orang yang bisu yang kerasukan setan. Jadi kita perhatikan di sini bagaimana dalam pertanyaan maukah engkau sembuh, itu juga menyiratkan hal ini. Bahwa untuk seseorang mengalami kesembuhan, diperlukan dukungan orang lain untuk membawa orang yang sakit itu kepada Tuhan. Jadi malam ini pertemuan Zoom ini yang merupakan visi pelayanan dari Ibu Eva dan suami, ini juga bisa menjadi sarana yang Tuhan pakai untuk membawa kita berjumpa dengan Tuhan melalui kebenaran firman yang kita dengar dan melalui pujian yang kita naikkan kepada Tuhan. Bayangkan orang yang bisu ini, dia tidak bisa membawa dirinya sendiri kepada Tuhan Yesus. Dan karena itu dia butuh sesamanya. Dia butuh orang lain. Entahkah orang lain itu saudaranya atau tetangganya. Tapi prinsipnya di sini, dia butuh orang lain yang memberi dukungan sehingga dia dapat berjumpa dengan Tuhan. Dan akibat dari perjumpaan dengan Tuhan itulah kemudian orang yang bisu ini menjadi berkata-kata. Sama seperti tadi kesaksian dari ibu yang disembuhkan dari COVID-19. Beliau juga memang berdoa kepada Tuhan. Beliau mengakui bahwa ada banyak sekali saudara-saudara seiman yang memberikan dukungan, memberikan kata-kata penghiburan, yang mendoakan dia. Sehingga semua dukungan, doa yang dinaikkan kepada Tuhan, naik ke hadirat Tuhan. Dan itulah sebabnya Tuhan mengulurkan tangan, menjamah dan menyembuhkan ibu ini. Sehingga malam ini kita dengar kesaksiannya bagaimana dia disembuhkan dari corona atau COVID-19. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Kita akan melihat apa yang menjadi penyebab dari penyakit. Kejatuhan manusia yang mengakibatkan semua virus sakit penyakit yang ada di bumi ini. Tapi kemudian yang kedua, sakit penyakit itu juga disebabkan karena kita melanggar hukum alam. Nah, misalnya Bapak Ibu yang karena beriman, yang sungguh-sungguh pada Tuhan, lalu setan kemudian berkata naik ke atas pohon kelapa yang tingginya 30 meter.
Lalu setan kemudian berkata, apa betul kau anak Allah? Apa betul kau percaya kepada Yesus? Kau beriman? Jatuhkan dirimu dari situ. Saudaraku yang kasih, kita berkata saya beriman, saya akan melompat, saya bisa terbang. Tidak mungkin kita bisa terbang karena kita dibatasi oleh hukum alam yang disebut dengan gravitasi itu. Jadi ketika kita lompat dari atas pohon itu, pasti kita jatuh, kaki kita patah, tangan patah, leher patah, akhirnya kita sakit. Itu sakit yang kita deritakan itu karena kita melanggar hukum alam. Kemudian yang berikutnya mengabaikan hukum Tuhan. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ada juga orang yang sakit karena mengabaikan hukum Tuhan. Kemudian sakit penyakit juga itu bisa menjadi alat penghukuman Tuhan. Kita baca di Alkitab bagaimana orang-orang yang sakit kemudian mati karena Tuhan menimbulkan tulah atas mereka yang mengabaikan hukum Tuhan. Kemudian yang berikutnya itu ketamakan manusia. Tamak, makan terus, makan terus, makan terus, makan terus. Harusnya 3 kali saja makan sehari, tapi orang ini karena dia rakus, dia makan sampai 7 kali. Daging banyak sekali dia makan, akhirnya kolesterol, darah tinggi. Kemudian pembuluh darah pecah, meninggal dunia. Ini karena kerakusan manusia, saudara-saudara. Dan dalam perjalanan orang Israel di padang gurun, mereka telah mengalami suatu dosa seperti ini. Mereka rakus, mereka makan sampai keluar dari hidung, kata firman Tuhan. Dan akibat dari kerakusan atau ketamakan mereka seperti itu, menimbulkan hukuman Tuhan dan akhirnya mereka mati di padang gurun. Kemudian yang berikutnya itu disebabkan karena virus corona. Saya juga mendengar kesaksian dari seorang teman seperti tadi disampaikan oleh ibu yang kekasih ini, bahwa ketika dia mengalami sakit itu, ada orang mati, roh orang mati datang dari Papua, dari mana-mana karena dia orang Papua. Dia mau dicekik, mau dia dibawa begitu. Kemudian dia berteriak, kau tidak berhak. Saya mempunyai Yesus Kristus yang berkuasa. Dan akhirnya mereka tersingkir. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, virus corona ini bisa juga menjadi alat dari setan untuk menggelisahkan kita, membuat kita takut dan khawatir. Kemudian yang berikutnya, serangan roh jahat atau serangan setan. Dan itu jelas dikatakan dalam ayat yang ke-32 ini, bahwa ketika orang yang bisu itu dibawa kepada Tuhan Yesus, ternyata dia bisu karena dia dirasuk oleh roh jahat. Jadi penyebab penyakit ini juga bisa ditimbulkan oleh roh jahat. Nah, kemudian kita memperhatikan yang berikutnya, bagaimana proses kesembuhan ini. Proses kesembuhan terjadi dalam kehidupan orang ini. Pertama kita lihat di sini bahwa ada sesamanya manusia yang menjadi sarana yang membawa orang bisu itu kepada Tuhan Yesus Kristus. Lalu yang kedua, ada kemauan dari orang bisu itu untuk dibawa kepada Tuhan Yesus Kristus. Kalau orang ini, biarpun dipaksa oleh sesamanya untuk dibawa kepada Tuhan Yesus, tapi orang ini tidak mau, tidak bakal dia bertemu dengan Tuhan. Tetapi karena dia juga mau dibawa oleh sesamanya, oleh keluarganya untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus, maka dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, dan akibat dari perjumpaan dengan Tuhan Yesus itu, maka orang yang bisu ini dia bisa disembuhkan dan berkata-kata. Kemudian kita lihat di sini bahwa sesama yang membawa orang bisu ini maupun orang yang bisu yang dibawa kepada Tuhan Yesus untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus menandaskan kepada kita bahwa mereka adalah orang-orang yang mencari kesembuhan ilahi dari sumber kesembuhan ilahi yang sejati. Mereka tidak pergi ke dukun untuk mencari kesembuhan dari sumber yang salah. Sebab kalau dukun pasti sumbernya dari setan. Tapi mereka ini mencari kesembuhan dari sumber yang benar. Dari sumber yang sejati. Dia adalah Sang Penyembuh yang ajaib. Tuhan Yesus Kristus namanya. Jadi malam ini Bapak Ibu Saudaraku yang kasih, kita semua yang ada di sini, kita bisa bersama-sama bersehati, membawa permasalahan seseorang kepada Tuhan, karena kita beriman, karena kita percaya, dan kita tahu bahwa Yesus Kristuslah penyembuh yang sejati, Dia yang dapat menyembuhkan, seperti yang Dia lakukan
kepada orang yang sakit kusta, kepada orang yang buta, dan kepada orang yang bisu dan dia bisa berkata-kata. Kita juga memperhatikan bahwa dalam konteks ini mereka memiliki iman yang kolektif yang menghubungkan mereka dengan sumber kuasa yang memberikan penyelamatan dan penyembuhan. Jadi malam ini kita semua juga bisa menggabungkan iman kita secara kolektif. Alkitab juga seringkali mencatat seperti ini. Ketika Tuhan Yesus melihat iman mereka, lalu Tuhan kemudian berkata kepada orang yang lumpuh, "Aku katakan kepadamu, bangkit dan berjalanlah." Jadi ada iman kolektif di sini yang kita lihat, yang Tuhan perhatikan, yang menyebabkan kesembuhan. Jadi saya percaya dalam konteks orang yang bisu ini, dia beriman, orang yang bawa dia juga beriman. Dan ketika Tuhan melihat iman dari mereka berdua, maka iman itulah yang menghubungkan mereka dengan sumber kuasa. Karena Alkitab berkata, sesuai dengan imanmu, jadilah padamu. Kemudian saudaraku yang kasih, untuk kesembuhan tubuh maupun jiwa yang sakit, yang disebabkan oleh karena serangan roh setan, kita bukan sekedar mendoakan agar orang itu sembuh, tapi kita melihat contoh yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di sini. Dia bukan hanya sekedar berdoa, tapi juga disertai dengan suatu tindakan pengusiran setan. Dan ketika setan itu diusir keluar, maka orang yang bisu ini bisa berkata-kata. Artinya bahwa penyebab bisu bagi orang ini bukan karena kuman, tetapi itu karena serangan roh setan. Karena serangan roh setan, maka harus ada tindakan, bukan sekedar doa biasa, tetapi perlu pengusiran. Dan Alkitab berkata, tanda-tanda ini menyertai orang percaya, karena kita percaya Tuhan beri tanda itu bagi kita untuk mengusir setan-setan demi nama Yesus. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu Saudara-saudara, tujuan kesembuhan bukan hanya sekedar agar orang yang sakit itu disembuhkan dari penyakitnya, tetapi melalui kesembuhan yang dialami oleh orang itu, orang yang sembuh itu semakin mengenal siapa Tuhan yang menyembuhkan dia. Dia semakin menyembah Tuhan, semakin memuliakan Tuhan. Dan orang lain yang menyaksikan kesembuhan yang dialami oleh orang yang sakit itu, mereka bisa memuji dan memuliakan Tuhan. Seperti halnya ketika Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang sakit, yang bisu ini. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan berkata, yang demikian belum pernah terjadi di Israel. Mereka terheran-heran, mereka memuji dan memuliakan Tuhan. Tujuan dari kesembuhan ilahi yang Tuhan nyatakan adalah supaya orang yang sakit itu bukannya sembuh, tapi bagaimana dia menyembah sujud kepada Tuhan dan bagaimana orang memuliakan Tuhan melalui peristiwa kesembuhan. Jadi Bapak Ibu dengar, kalau malam hari ini dalam persekutuan yang kolektif kita lakukan, lalu orang sembuh, jangan sekali-kali kita berkata kita yang menyembuhkannya, Tuhan yang menyembuhkan. Kita hanya sarana, sehingga kita tidak boleh mencari pujian bagi diri kita. Pujian hanya untuk Tuhan, karena Dia sang penyembuh itu. Demikianlah firman Tuhan yang saya bisa sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, saya akan menutup pemberitaan ini dengan berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepada Tuhan untuk firman yang kami sudah dengarkan. Kami percaya hati-Mu yang penuh dengan belas kasihan, yang menggerakkan untuk mengulurkan tangan, menjamah dan menyembuhkan orang yang sakit kusta, orang yang bisu bisa berkata-kata, orang yang buta bisa melihat. Malam hari ini, apabila ada di antara kami atau keluarga kami yang sakit, baik kami yang tergabung di Zoom ini, demikian juga mereka yang mengikuti melalui Facebook, malam ini kami berdoa mohon kepada Tuhan. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan apapun penyakit yang diderita oleh umat-Mu. Engkau Tuhan sang penyembuh itu. Kami berdoa menyerahkan mereka dan minta Tuhan jamah dan sembuhkan mereka. Karena kami percaya oleh bilur-bilur Yesus, kami semua sudah disembuhkan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Berkati pelayanan dari hamba-Mu, Ibu Eva dan suami dan kawan-kawan terlibat dalam ministry ini. Biar melalui pelayanan dan kehidupan mereka, Tuhan senantiasa dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.